Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi pada hari ini dalam ibadah online. Saya Kak Non dan saya Karina. Kami berharap adik-adik tetap sehat. Hari ini kita akan menghadap Tuhan untuk bersyukur akan kasih-Nya bagi kita semua hingga saat ini. Satu lagu mengajak kita untuk selalu rindu diam di dalam rumah Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami ingin kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, memuji kepada-Mu walaupun masih tetap di rumah kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus hadir di antara kami sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Dan nama-Mu yang kudus kami berdoa dan ucap syukur ya Bapa. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan akan belajar dari kitab Ibrani sampai yang terakhir. Ayo apa? Ya benar, kitab Wahyu. Kita akan belajar tentang kisah Allah dari 9 kitab terakhir di dalam perjanjian baru, cocok dengan rencana Allah untuk menebus umatnya. Karena kasih Allah, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Sekarang adik-adik, yuk mari kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku.
sabar untuk mendengarkan kisah Allah hari ini. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kita mau menyerahkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum Kak Uti bercerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saat ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menyediakan pikiran dan perhatian kami hanya kepada firman-Mu. Tuhan tolong juga Kak Uti yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya boleh menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik. Hari ini Kak Uti akan bercerita mengenai kisah Allah dari kitab Ibrani sampai kitab Wahyu. Waduh, kok banyak banget ya Kak Uti, dari Ibrani sampai Wahyu. Sebenarnya nggak banyak, karena adik-adik kan sudah belajar kitab per kitab dari setiap minggunya. Adik-adik masih ingat kan? Minggu lalu
Kak Aang cerita tentang kitab Wahyu ya. Nah sebelumnya Kak Bora juga cerita tuh tentang kitab Yudas. Nah hari ini Kak Uti memberikan kesimpulan apa yang diceritakan tentang Allah dari kitab Ibrani sampai Wahyu ya. Nah Kak Uti hari ini mau mengajak adik-adik untuk mengingat kembali ya, waktu Tuhan Yesus naik ke surga ya, Tuhan Yesus menjanjikan kepada para muridnya melalui Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, janji itu digenapi pada peristiwa Pentakosta. Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, sejak itu para rasul mendapatkan kekuasa untuk memberitakan Injil sehingga mereka bisa menjalankan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, setelah peristiwa Pentakosta, para rasul itu menjadi berani ya berkhotbah di mana-mana ya. Terus mereka juga berdoa ya, mereka berdoa di rumah-rumah dan memuji Allah. Dan orang-orang banyak juga membicarakan Injil ya di mana-mana dan di setiap kesempatan. Ini ada gambar nih ibu-ibu di pasar ya, di pasar menceritakan Tuhan Yesus itu baik, Tuhan itu bangkit dan sebagainya gitu. Jadi mereka berbicara tentang Injil, berbicara tentang Kristus. Dan mereka begitu sukacita, mereka begitu bersemangat menceritakan Injil. Tetapi adik-adik, kegiatan orang-orang Kristen ini, anak-anak Tuhan ini, ada yang tidak suka. Nah, mereka itu adalah orang Yahudi dan orang Romawi ya. Mereka menganiaya jemaat Tuhan. Apa sih itu menganiaya? Ya ada yang ditangkepin, ada yang dibunuh ya, ada yang disiksa, baik perempuan maupun laki-laki itu ditangkap. Terus mereka menjadi miskin, mereka kekurangan makanan, mereka kehilangan rumah gitu ya. Mereka jadi menderita ya, menderita karena ada orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Selain itu, mereka juga menghadapi ajaran sesat. Apa itu ajaran sesat, Kak? Nah, ajaran sesat nih contohnya gini nih. Kamu kalau berbuat dosa nggak apa-apa. Dosa yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Yang penting kamu kan sudah selamat. Tuhan Yesus sudah disalib dan sudah bangkit. Kamu sudah diselamatkan. Jadi kamu berbuat dosa dikit-dikit ya nggak apa-apa lah gitu. Nah ini adalah ajaran yang sesat, adik-adik. Ya, terus ada lagi ajaran sesat mengatakan, Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit loh. Jangan percaya kalau dia itu benar-benar bangkit. Dia itu bukan Tuhan. Nah ini juga ajaran sesat adik-adik. Ya, jadi selain penganiayaan, mereka juga menghadapi ajaran-ajaran sesat. Sehingga ketika orang baru belajar jadi bingung gitu kan. Mana yang benar nih gitu ya. Nah pada waktu itu para rasul ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka sudah tua, tapi mereka melihat keadaan jemaat-jemaat yang menghadapi penganiayaan dan juga ajaran-ajaran sesat tersebut. Mereka kemudian merasa bahwa mereka perlu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada para jemaat tersebut. Karena itu mereka kemudian mengirimkan surat ya kepada jemaat-jemaat. Mungkin adik-adik ingat sebelum pandemi itu kita sudah belajar tentang surat-surat yang dikirim oleh Paulus. Ada Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan sebagainya gitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang 9 kitab terakhir dari Perjanjian Baru. Ya, 9 kitab terakhir. Kita mulai dari yang paling bawah dulu, yang paling adik-adik ingat. Ya, dari 2 minggu terakhir, yaitu yang tadi kakak sebut, ada Yudas dan Wahyu. Ya, sebelum kitab Yudas itu ada kitab-kitab seperti Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, surat yang kedua Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, gitu ya. Nah, adik-adik, kitab Ibrani sampai Yudas adalah surat umum, ya. Kenapa disebut surat-surat umum? Ya, karena surat-surat ini ditujukan bukan kepada pribadi. Jadi contohnya surat yang ditujukan kepada pribadi itu Timotius misalnya. Paulus menulis surat kepada Timotius. Itu benar-benar surat untuk pribadi. Tapi surat yang ditulis dari Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas itu adalah surat-surat yang ditujukan kepada semua orang Kristen. Jadi bukan untuk pribadi. Karenanya ketika surat itu diberikan kepada jemaat, itu sifatnya terbuka. Kemudian disalin, ya. Kemudian disalin, setelah disalin disebarkan supaya bisa dibaca lagi oleh banyak orang, gitu ya. Kalau zaman sekarang ini mungkin ada pesan di broadcast gitu ya, diviralkan, dikopas, dikirim kembali begitu ya. Jadi
Seperti itu yang disebut dengan surat-surat umum. Nah, kitab yang terakhir Wahyu itu disebut dengan kitab nubuat, ya. Nah, adik-adik, 9 kitab terakhir dari Perjanjian Baru yang tadi sudah kita lihat itu memiliki 3 tema besar, ya, 3 tema besar. Tema yang pertama adalah bagaimana menghadapi ajaran sesat. Yang kedua, bagaimana menghadapi penderitaan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, sesuai dengan firman Allah. Nah, sebagai contoh ya untuk yang bagaimana menghadapi ajaran sesat, ada ayat yang akan dibacakan oleh teman kita Yonatan, ya, dari 2 Petrus 3 ayat 17b sampai 18a. Silakan Yonatan. 2 Petrus 3 ayat 17b sampai 18a. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, terima kasih Yonatan. Nah, jadi menghadapi ajaran sesat, Petrus menulis dan memberikan pesan, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Apa itu pegangan teguh? Apa pegangan kita sebenarnya supaya kita tetap berbuat baik, supaya kita tidak berbuat dosa? Benar, ya, firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Dan Rasul Paulus juga mengatakan, tetaplah bertumbuh, ya, tetaplah mengenal Tuhan semakin baik, semakin baik, ya. Ketika kita rajin belajar firman Tuhan, ketika kita rajin baca Alkitab, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan, ya. Contohnya begini deh adik-adik, kalau punya teman, ya, setiap hari ketemu, setiap hari ngechat nih. Kalau sekarang masih pandemi ya, jadi kita nggak bisa ketemu langsung. Tapi kalau misalnya setiap hari kita chatting, setiap hari kita berkontak dengan dia, kita akan semakin kenal dengan dia, ya, semakin dekat, semakin kenal dengan dia. Sama seperti kita dengan Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, rajin bersaat teduh, kita akan semakin mengenal Tuhan, ya. Sama nih seperti ini nih sekarang nih adik-adik ikut kebaktian online. Kakak mau tanya nih, selama kebaktian online adik-adik rajin nggak ikut? Seperti tadi Kak Non sama Kak Rina mengajak menyanyi, ikut menyanyi nggak? Ya, nah itu juga contoh sebenarnya meskipun tanpa pengawasan guru sekolah minggu atau pengawasan dari orang tua, ya, tetap bersungguh-sungguh mengikuti kebaktian online, ya, tetap bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Oke, ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua itu mengenai bagaimana menghadapi penderitaan, itu ada dalam Ibrani 12, ya. Nanti yang akan dibacakan oleh teman kita Abigail. Silakan Abi. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Oke, terima kasih Abi. Ya, jadi dalam menghadapi penderitaan, ya, itu Ibrani mengatakan apa? Tekun memikul salib, ya, tekun memikul salib. Apa sih maksudnya salib? Ya, salib itu adalah penderitaan. Nah, adik-adik ingat, adik-adik perlu ketahui, ketika Rasul Petrus menulis surat kepada para jemaat itu, dia sendiri sedang dalam penjara loh, ya. Jadi para rasul itu juga sedang menghadapi penderitaan, tetapi mereka tetap menulis surat, tetap memberikan kekuatan kepada para jemaat. Bahkan di antara mereka ada loh yang sebentar lagi akan mati karena akan dibunuh atau akan dihukum, ya. Jadi mereka sendiri pun sudah memberikan contoh gitu ya, bagaimana menghadapi penderitaan dan tekun memikul salib tersebut, ya. Oke, sekarang yang tujuan yang ketiga yaitu hidup sesuai dengan firman Allah. Teman kita Yoakim akan membaca Yakobus 1 ayat 22. Silakan Yoakim. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Iya,
Terima kasih Yoakim. Jadi panggilan untuk hidup sesuai dengan firman Allah ada di Yakobus 1 ayat 22 ya, yaitu apa? Kamu harus menjadi pelaku firman. Ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, cuma kita membaca atau mendengarkan, kita nggak cuma dengerin atau baca loh, tapi kita juga lakukan gitu ya. Jangan berbohong misalnya, udah kita sudah baca nih, jangan berbohong gitu. Kita masih bohongin orang tua gitu ya. Itu ya, berarti bukan menjadi pelaku firman. Nah, adik-adik, kakak akan mengajak kita sedikit beraktivitas ya. Aktivitasnya bagaimana? Tadi kakak katakan bahwa 9 kitab terakhir dari Perjanjian Baru itu memiliki 3 tujuan besar ya. Tujuan yang pertama yaitu bagaimana menghadapi ajaran sesat. Nah, kakak mau kasih tanda lingkaran merah ya. Lingkaran merah itu forbidden gitu ya. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu menghadapi penderitaan, kakak kasih tanda apel. Nah, untuk tujuan yang ketiga, hidup sesuai firman Allah, kakak kasih tanda lilin. Nah, aktivitasnya begini, setiap kitab yang sedang kita bicarakan ini itu mempunyai pesan utama. Ya, pesan utama ini sebenarnya untuk mencapai tujuan yang mana nih? Tujuan pertama, kedua, atau ketiga? Ya, kita coba ya. Jadi kita ingat lagi nih ya, untuk menghadapi ajaran sesat itu tanda lingkaran merah, kemudian untuk menghadapi penderitaan itu pakai tanda apel, kemudian hidup sesuai firman Allah dengan lilin ya. Contohnya misalnya kitab Ibrani. Kitab Ibrani inti suratnya adalah berbicara tentang Kristus adalah korban yang sempurna. Selain itu kan ada ajaran yang lain ya. Kamu tuh nggak cukup dengan korban Tuhan Yesus aja, kamu harus memberikan persembahan yang banyak supaya kamu selamat. Nah, padahal Ibrani mengatakan gak ada korban yang lain yang mampu menyelamatkan kamu kecuali pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, jadi kitab Ibrani ini adalah untuk mencapai tujuan yang pertama. Ya, kita kasih tanda lingkaran merah. Oke, kita coba lagi ya sekarang adik-adik ya. Kitab Yakobus. Nah, kitab Yakobus itu inti ceritanya adalah mengenai mohonlah hikmat Allah. Ya, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus tunjukkan dengan perbuatanmu. Berarti apa tandanya? Betul ya, tanda lilin ya. Oke, sekarang kitab 1 Petrus ya. 1 Petrus ini intinya adalah tentang kalian adalah umat pilihan Allah. Kalau kamu adalah umat pilihan Allah, kamu harus hidup kudus. Berarti tandanya apa? Iya betul ya, tanda lilin ya. Sekarang kitab 2 Petrus. Di dalam Tuhan kita harus bertumbuh terus. Kalau misalnya teman kita jahat, kita harus tetap baik. Nah, itu kita akan tumbuh gitu ya. Jadi kita ini berarti 2 Petrus harus kita kasih tanda apa nih? Iya betul ya, kasih tanda lilin ya. Oke, surat berikutnya yaitu 1 Yohanes. 1 Yohanes itu berbicara tentang ada jaminan keselamatan. Nah, selain itu memang ada ajaran juga, kamu tuh harus berbuat baik. Nggak bisa nih jaminan kematian Tuhan Yesus itu tidak menjamin kamu selamat. Nah, ya oke betul ya, kita kasih tanda lingkaran merah karena ini untuk menghadapi ajaran sesat ya. Oke, sekarang surat Yohanes yang kedua dan ketiga itu intinya adalah kamu harus mengikuti Kristus. Berarti hidup di dalam kebenaran, kamu harus hidup benar. Wah betul ya, kasih tanda lilin ya. Oke, surat yang berikutnya adalah surat Yudas. Yudas itu berbicara hati-hati terhadap guru palsu. Terus kamu juga harus mempertahankan imanmu meskipun kamu menderita. Contohnya apa? Jadi apa nih kasih tandanya nih? Ya, dikasih tanda apel untuk yang mempertahankan iman kamu meskipun menderita, meskipun diejek orang. Oh kamu sok suci lu gitu ya. Kita tetap harus mempertahankan iman kita. Tetapi ada lain lagi nih. Yudas juga mengatakan hati-hati terhadap guru palsu. Berarti dia juga untuk mengingatkan kita bagaimana menghadapi ajaran sesat. Kita harus berhati-hati. Nah, kitab yang terakhir, kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu mengatakan Yesus akan datang kembali. Kalau Yesus akan datang kembali, kita harus yakin bahwa kita akan menang terhadap segala pencobaan. Berarti tandanya apa? Betul ya, tandanya apel ya. Kita bertahan di dalam penderitaan kita. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ya. Oke, sekarang adik-adik kesimpulannya apa nih? Ya, kesimpulannya yang pertama, dalam hidup kita ini pasti ada godaan, ya, pasti ada godaan untuk melanggar firman Tuhan. Misalnya nih ya, adik-adik kan sekolahnya online nih ya.
Terus kalau ulangan gimana? Buka buku, diam-diam buka buku kan nggak ada yang lihat. Guru nggak tahu, mama juga nggak ada lagi di dapur, ngetek aja gitu kan. Ya jadi sebenarnya mudah sekali ya, open book, open Google ya, supaya kita bisa bisa dapat nilai yang bagus dengan ulangan kita. Padahal itu melanggar firman Tuhan, sama saja dengan menyontek, ya kan? Nah, atau misalnya nih lagi Google Meet nih sama guru di kelas gitu kan, terus ditutup aja videonya, aku males, aku tiduran aja gitu. Itu apa tuh? Bohong namanya ya. Kita tutup, kita seolah-olah kita ngikutin kelas, padahal kita lagi bobo, kita matiin videonya gitu ya. Jadi 2 Petrus 3 tadi memberikan pesan kepada kita, pada saat kita mendapat godaan, jangan kehilangan pegangan yang teguh. Tetap pegang firman Tuhan supaya kita bisa tahan terhadap godaan tersebut ya. Nah, terus setiap kita juga selain godaan, kita juga menghadapi tantangan ya. Misalnya gini nih, kalau kita belajar atau sekolah online itu kan rasanya bosen ya. Bosennya itu udah mulai dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang paling tinggi deh ya. Mulai dari yang bosen sampai stres, sampai bingung, sampai cepet lelah, cepet susah tidur, susah konsentrasi mungkin gitu ya. Terus kita juga merasa, aduh guru kalau kasih bimbingan kayaknya kurang deh. Terus tiba-tiba nih kita lagi serius-seriusnya belajar, tahu-tahu internetnya nggak stabil, internetnya lemot gitu ya. Kita selalu menghadapi tantangan seperti itu gitu ya. Terus kadang-kadang nih kita juga harus konflik nih, kita rebutan laptop sama adik atau kakak gitu ya, karena kita harus berbagi ya. Kemudian adik-adik bosan nggak di rumah terus, rasanya seperti di penjara nggak gitu ya, kok nggak pernah sih keluar gitu ya, nggak boleh keluar, rasanya udah nggak tahan nih, udah kepengen ke mall deh, udah bosan di rumah terus gitu, kayak di penjara gitu ya. Adik-adik ingat ya, tadi kakak katakan para rasul ketika mereka menulis surat, mereka ada yang di dalam penjara, mereka juga sedang dalam penderitaan ya. Terus para jemaat ya, mereka juga menghadapi penderitaan, mereka menghadapi ajaran sesat. Ketika mereka mendapat surat-surat tersebut, mereka dikuatkan ya, mereka mendengarkan khotbah, mereka membaca surat yang dikirim ya, mereka dikuatkan. Nah, itu artinya apa? Firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita seperti yang dialami oleh para jemaat pada zaman Rasul, sehingga mereka tekun memikul salib seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 tadi ya. Tekun memikul salib meskipun kita sedang bosan, meskipun kita sedang susah, mungkin ada yang sakit di keluarganya ya, mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga ya. Kita tetap tekun memikul salib kita, tetap bertekun di dalam menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan gitu ya. Oke, lalu Tuhan Yesus juga dari cerita tadi, sebenarnya Tuhan sejak zaman Rasul itu sudah membangun ya, tidak hanya membangun jemaat tetapi juga memelihara gerejanya, yaitu melalui penginjilan para rasul. Nah, dan itu berlaku sampai sekarang. Nah, adik-adik, sebenarnya tujuan menginjili itu tidak hanya tugas pendeta atau tugas para rasul pada zaman itu. Nah, caranya gimana nih? Kita kan lagi di rumah, lagi pandemi, nggak boleh kemana-mana. Aku mau melayani gimana gitu ya. Nah, adik-adik, dengan ikut kebaktian online dengan baik, nyanyi itu sebenarnya sudah melayani Tuhan loh. Ya, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, itu melayani ya. Terus juga gini, bagaimana nih, kita punya HP, kita juga punya banyak sosmed. Itu semua bisa menjadi media yang baik bagi kita untuk menyampaikan Injil kita. Nah, yang pasti Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pelaku firman. Ya, Tuhan akan menguatkan kita dan menolong kita. Caranya gimana ya untuk menyampaikan Injil melalui gadget? Ya, nah, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menulis apa nih? Saya mau menulis yang baik. Ya, saya mau mengirimkan pesan yang baik untuk teman saya lewat sosmed. Tuhan, tolong saya. Nah, itu Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pelaku firman. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar saja. Dan dengan pertolongan-Mu kami boleh menjalani kehidupan kami, menjalani dan menghadapi setiap pencobaan dan boleh menang atasnya karena kami memegang firman-Mu. Kami mengingat akan firman-Mu sehingga kami boleh menjalani setiap
kehidupan kami ini di jalan-Mu yang benar. Dan tolong kami juga Tuhan supaya kami pun tekun dan kuat menghadapi setiap pencobaan dan juga tantangan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada 3 poin utama yang kita dapat hari ini. Yang pertama, memegang teguh firman Tuhan. Yang kedua, tekun memikul salib. Yang ketiga, menjadi pelaku firman. Oke? Nah, saat ini sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat mengisi persembahan adik-adik pada kotak persembahan di rumah dan meminta papa dan mama untuk mentransfer pada nomor rekening ini. Atau scan barcode ke sini. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Pakailah persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, biarlah dalam hidup kita ini kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan dengan mentaati firman Tuhan serta mengasihi sesama kita. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita kembali menyanyikan lagu kita tadi ya. Tuhan, ku mau menyenangkan.
teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul kembali dalam ibadah online kami ya Tuhan. Juga berkati kami, jauhkan kami dari virus COVID-19 ya Tuhan, agar kami bisa sehat selalu. Juga berkati orang tua kami, juga mereka kesehatan, supaya mereka sehat selalu juga ya Tuhan. Juga berkati pembelajaran online kami ya Tuhan dari rumah, agar kami bisa belajar dengan baik dan benar. Juga berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, agar semakin semangat dan bisa semakin sukses ya Tuhan dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka bisa menangani kasus-kasus COVID-19 dengan usaha yang terbaik. Berkati juga petugas-petugas medis yang bertugas untuk mengobati pasien COVID-19. Kiranya Engkau mau menumbuhkan dan menguatkan mereka dalam menjalani pekerjaan mereka. Bapa, kami mau membawakan ibadah yang kami lakukan secara online. Kiranya Engkau memberkati setiap sarana yang digunakan umat-Mu untuk beribadah kepadamu. Di saat kami belum bisa bersekutu dengan bertatap muka secara langsung, namun kami bisa bersekutu dari tempat kami berada. Kami bersyukur untuk kemajuan teknologi yang memungkinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami juga mau membawakan pembangunan gereja GKI Kota Wisata. Kiranya Engkau mau memberikan hikmat kepada panitia pembangunan gereja agar bisa bekerja sama dengan baik dengan para jemaat dan seluruh pihak terkait pembangunan ini. Berkati juga dana yang dibutuhkan agar kiranya bisa tercukupi. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu. Jadilah saja sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.